Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman MK dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita berlokasi di area tempat terbengkalai teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Seperti biasa, saya itu ditugaskan untuk berbincang-bincang dengan Bang Rohmat. Nah, di sini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai apa, nanti teman-teman MK simak terus video dari kita. Kita langsung aja nanti berbincang-bincang dengan Bang Rohmat. Di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, kita selalu terus mengingatkan, silakan teman-teman subscribe, like dan komen agar apa? Agar channel kita ini semakin berkembang gitu. Baik teman-teman, kita temui langsung aja, kita temui Bang Rohmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama dengan Bang Rohmat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang keadaan untuk malam hari ini Bang? Alhamdulillah untuk hari ini sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah Bang ya. Ya. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, untuk malam hari ini Bang mau bercerita tentang apa Bang ini Bang? Untuk malam hari ini saya akan menceritakan ini apa, perjalanan teman saya, seorang kontraktor bertemu dengan seorang waliullah yang berada di area Kediri, dan beliau memang tokoh ulama yang sangat terkenal dan dihormati di area Kediri, khususnya Jawa Timur. Oh iya, oh gitu Bang ya. Ceritanya begini Mas, saya kan punya temen itu. Bentar Bang. Ini pembahasan kita teman-teman ini kayaknya sangat menarik sekali teman-teman. Nah, sebelum Bang Rohmat mulai bercerita, tolong Bang bisa disapa dulu teman-teman Misteri Kejawen Bang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Misteri Kejawen. Untuk malam hari ini saya akan menceritakan teman saya, dan intinya mengenai waliullah yang atau tokoh kiai yang dikenal dan disegani di wilayah Kediri dan di Jawa Timur. Oh gitu. Itu kejadian itu sudah lama apa belum Bang? Ya kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu Mas. Iya. Itu ceritanya kan begini, saya itu punya teman, itu dia profesinya pekerjaannya sebagai kontraktor, tapi teman saya itu dia tinggal di Jakarta Mas. Oh gitu ya. Nah, teman saya itu kan memang katakanlah dia itu memang orang sibuk ya, pekerjaannya selalu
Intinya dia selalu bekerja, kehidupan sehari-harinya itu harus selalu saja bekerja terus. Nah, dia itu tidak mungkin kalau untuk pengetahuan soal tokoh-tokoh Islam atau kiai-kiai di Islam itu kan kurang tahu pengalamannya. Dia kurang apa namanya? Kurang mengikuti lah. Iya. Nah, pada saat itu kebetulan teman saya itu dia punya proyek di area Kediri, itu di Bandara Ndoho Mas ya, itu yang baru dibangun ini. Oh, yang baru ini di iya di Bandara Ndoho Kediri. Nah, awal ceritanya begini Mas, saat itu kalau tidak salah hari Kamis kalau tidak salah, teman saya dari Jakarta itu menelpon saya. Dia posisinya berada di Hotel Merdeka itu di Kediri. Oh. Nah, ya dia menelpon saya, katanya ada sesuatu yang perlu diceritakan dan perlu disampaikan, soalnya dia merasa sangat penasaran saat itu. Terus akhirnya saya datang ke hotel yang tempat menginap teman saya itu. Nah, sesampainya di hotel, saya bertanya ada apa kok tiba-tiba telepon menyuruh saya datang ke sini. Ini berarti ceritanya teman lama gitu Bang? Iya, itu teman lama. Dan setelah saya tanya, akhirnya dia bercerita waktu dia berangkat dari Jakarta itu dia berhenti di pasar, tapi posisinya itu di pasar mana saya kurang tahu. Nah, saat teman saya itu berhenti di pasar, dia itu bertemu dengan orang gila katanya. Nah, terus akhirnya supaya orang gila itu tidak mengamuk, teman saya itu memberi rokok sama orang gila itu, jadi diberi rokok. Nah, setelah diberi rokok, orang gila itu akhirnya berjalan, dia pergi. Setelah orang itu pergi, teman saya tetap di tempat itu beristirahat beberapa menit lah. Terus akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Nah, teman saya membawa naik mobil dan bersama rombongannya berangkat menuju ke Kediri. Setelah di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, katakanlah di Jawa Tengah, teman saya itu berhenti, niatnya beristirahat Mas. Iya. Nah, itu sambil ngopi seperti itu. Nah, tiba-tiba teman saya itu terkejut itu karena apa? Bertemu orang gila yang dia ketemu di pasar tadi. Iya, posisinya kan di Jawa Barat waktu ketemu yang pertama Mas, yang dikasih rokok itu. Terus kok tiba-tiba itu teman saya nyampe Jawa Tengah, orang gila itu kok sudah di Jawa Tengah gitu loh Mas. Nah, di situ teman saya katanya itu dia mulai bingung, mulai ya kaget lah Mas. Orang gila itu soalnya kan jalan kaki. Teman saya kan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Padahal temennya sampan itu Bang ya naik mobil ya? Iya, naik mobil kan. Kalau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah kan ditempuh mobil aja bisa beberapa jam teman. Tapi anehnya orang gila itu kok teman saya udah nyampe di Jawa Tengah, sedangkan orang gila itu jalan kaki kok juga udah nyampe di Jawa Tengah gitu loh Mas. Oh, nah, gitu. Otomatis kan dia juga bingung, dia juga terkejut loh. Kok aneh ya orang gila ini. Terus akhirnya sama kebetulan teman saya dan rombongannya itu sedang makan. Terus akhirnya karena mungkin merasa heran dan kasihan sama orang gila itu dibelikan makanan Mas sama teman saya. Nah, dikasihkan. Nah, sama orang gila itu langsung dimakan di situ. Nah, cuma yang namanya teman saya itu kan masih terheran-heran. Itu nggak diajak ngobrol atau gimana nggak Bang?
Kalau katanya diajak ngobrol dia nggak menjawab apa-apa Mas dia. Oh gitu ya. Terus akhirnya dengan penuh rasa heran dan penasaran itu kok aneh gitu loh orang gila ini. Akhirnya dianggaplah mungkin wajahnya sama gitu aja, bukan orang yang ketemu di Jawa Barat. Akhirnya, nah itu katanya apa baju-bajunya gitu juga sama katanya Mas, bajunya juga sama. Nah makanya teman saya kan bingung di situ, kok aneh gitu loh. Terus akhirnya dianggap mungkin itu suatu kebetulan atau kemungkinan wajahnya mirip atau kan dianggap seperti itu. Kemudian teman saya melanjutkan perjalanannya itu ke Kediri. Nah di perjalanan dari Jawa Tengah ke Kediri itu, di perjalanan itu yang lumayan jauh juga. Iya lumayan jauh, dan yang dibahas sambil dalam mobil itu ya diceritakan itu orang gila itu tadi. Teman saya dan rombongannya itu juga heran, juga bingung gitu, kok aneh ini, kok dari Jawa Barat ke Jawa Tengah kok bisa secepat itu lah, secepat itu gitu loh Mas. Terus akhirnya setelah nyampe di Kediri, teman saya itu langsung ke tempat proyeknya itu, yaitu di Bandara Ndoho Kediri. Bandara yang baru dibangun ini Mas, mungkin ini kan belum selesai juga kelihatannya. Oh ya belum ya kelihatannya belum selesai juga. Setelah nyampe di bandara itu, teman saya kan dia keliling, dia ya biasa namanya kontraktor, dia mengecek bangunan-bangunan yang sudah digarap di situ. Dia mengelilingi bandara itu bersama mungkin teman-teman kontraktornya. Dan saat itu pas waktu sholat duhur, nah teman saya kan ke musola. Nah tiba-tiba itu waktu teman saya wudhu itu melihat orang gila itu ada di area musola itu tadi Mas. Itu yang orangnya juga sama juga? Orangnya juga sama, bajunya juga masih sama. Nah anehnya itu waktu teman saya mengambil air wudhu, nah dia itu melihat orang gila yang dilihat di Jawa Barat dan di Jawa Tengah itu di musola Kediri. Nah akhirnya kan teman saya dan rombongannya itu ya juga terheran-heran, loh kok setelah dari Jawa Tengah di Kediri kok bisa ketemu orang itu lagi. Nah orang itu lewat sebelah musola. Setelah kemudian kan teman-teman saya itu penasaran, akhirnya dicarilah orang gila itu, tapi tidak ditemukan, dia menghilang Mas. Tapi menghilang di area musola itu. Iya, tapi jelas teman saya dan rombongannya itu semua melihat orang itu. Yes, memang benar-benar memang orang itu ya orang yang ditemui di Jawa Tengah dan di Jawa Barat gitu loh Mas. Dan saat di musola itu memang teman saya dan rombongannya itu semua melihat orang itu berjalan di area musola itu. Akhirnya dicari kok tidak ada. Nah setelah mungkin ya teman saya sangat merasa penasaran dan dia juga bingung sebenarnya siapa orang itu, kok aneh sekali gitu loh. Ya terus akhirnya setelah sholat duhur dan dia mengerjakan tugasnya mengecek bangunan bandara itu, dia bermalam di hotel iya yang Hotel Merdeka di Kediri itu tadi. Nah akhirnya dia menanyakan kepada saya juga bingung, soalnya saya kan wajahnya orang yang ditemui itu seperti apa, saya kan juga nggak tahu wajahnya gimana. Cuma dia cerita itu ya itu tadi, kok aneh, orang gila itu kok mulai dari Jakarta itu ke Jawa Tengah itu butuh waktu lama, orang itu berjalan kok bisa datangnya di Jawa Tengah bersamaan. Terus dari Jawa Tengah ke Kediri, anehnya kok ketemu orang itu lagi, dan setelah di Kediri itu dicari kok tiba-tiba beliau si orang gila itu tidak ada di
dia seperti menghilang lah entah kemana. Mohon maaf Bang Rohmat nggak tanya Bang, itu tujuannya temennya jenengan itu mencari di musla itu tujuannya untuk apa, nggak tanya? Ya saya tanya, katanya dia ingin memastikan Mas, soalnya kan penasaran dengan orang itu gitu loh Mas. Saat gitu. ketemu di Jakarta, kok tiba-tiba di Jawa Tengah itu ketemu lagi, dan bahkan di Kediri itu sampai kok ketemu orang itu lagi, dia kan penasaran. Dia ingin tahu itu sebenarnya siapa gitu loh Mas. Nah dia bercerita, bertanya sama saya, ya otomatis saya kan juga nggak tahu, soalnya kan wajahnya seperti apa yang ditemui. Saya nggak ada di situ, nggak apa, saat teman saya bertemu kan nggak sama saya gitu loh Mas, jadi saya nggak tahu. Nah akhirnya saya bercerita dan ngobrol-ngobrol di hotel itu sampai kira-kira sampai sore, sekitar jam 3 atau jam 4 sore Mas. Saya ngobrol dan mendengarkan cerita teman saya itu. Nah kebetulan setelah bercerita dan akhirnya teman saya itu mengajak, intinya katakanlah makan sore lah. Saat itu dia mengajak saya untuk mencari makan, karena dia beberapa hari di Kediri, dia makannya kan cuma lewat apa Mas namanya, pesen lewat online gitu. Nah dia ingin makan di rumah makan seperti itu di daerah Kediri. Ini maksudnya nggak pesan lewat hotelnya gitu, nggak? Iya, dia ingin keluar dan intinya cari makan di luar lah. Kebetulan kan ketemu sama saya, ya intinya lama nggak ketemu, dia ingin mentraktir atau ngajak biar ya anggap silaturahmi lagi lah Mas, biar deket gitu. Nah akhirnya saya itu ya oke lah, kita makan di luar, mau muter-muter cari makanan yang tempat rumah makan prasmanan seperti itu Mas. Dan kebetulan kalau jam segitu kan agak sulit kalau cari, banyak yang tutup. Nah terus akhirnya kita muter-muter menemukan salah satu ya di rumah makan, dan kemudian saat itu kalau boleh tahu di daerah Kediri juga gitu rumah makan? Iya, ya itu daerah Kediri juga Mas. Itu dia masuk wilayah kota Kediri lah, melingkup di daerah Kediri. Dan akhirnya kita pesen makanan. Nah kita makan di situ sambil ngobrol-ngobrol. Nah saat itu kan saya mau ke kamar kecil. Saya masuk ke kamar kecil, saya mau kencing lah. Di situ saat saya di dalam kamar mandi itu kan, saya masih di dalam. Tiba-tiba teman saya itu dia ketuk pintu kamar mandi. Dia sambil teriak-teriak, katanya dia bertemu sama orang gila yang ditemui di Jakarta, Jawa Tengah. Itu ketemu lagi Iya, ketemu lagi katanya. Waktu saya di kamar mandi, dia ngetuk pintu terus akhirnya saya keluar, ada apa? Saya tanya gitu. Dia bilang, saya ketemu orang gila itu tadi, yang saya ceritakan kan seperti itu. Nah otomatis kan saya juga mendengar ceritanya itu kan, saya juga penasaran sama orang itu gitu loh Mas. Saya juga ingin tahu, kok aneh lah gitu, wajahnya kayak apa sih orang itu, kok teman saya sampai kayak dikejar-kejar. Iya, gitu loh, sampai merasa selalu teringat-ingat orang itu gitu loh Mas. Terus akhirnya saya berjalan, nah ternyata itu yang ditemui itu bukan orang gilanya itu tadi, tapi fotonya Mas. Jadi orang gila itu di rumah makan itu ada fotonya orang gila itu. Gitu. Iya. Setelah saya lihat fotonya, ternyata itu foto Kiai Haji Gusmi itu Mas. Mungkin Mas juga sudah pernah. Gusmi yang di Pondok Ploso itu? Iya, Gusmi yang di Pondok Ploso itu Mas, pengasuh. Teman saya tanya, mana orangnya? Dia menunjuk ke foto Gusmi itu. Gitu. Ya loh, saya juga terkejut, kamu jangan ngawur. Kok ini orang gila ini wali Allah ini, saya kan bilang begitu. Dan saya ceritakan teman saya, orangnya bener ini. Saya yang akhirnya kan teman-teman akhirnya di situ berdebat lah. Iya, nah
Jadi teman saya dan rombongannya itu memang kan benar-benar jelas ingatlah wajah orang gila yang ditemui itu. Jadi teman saya dan temannya itu ya tetap ngeyel bahwa benar ini orangnya ini yang ada di foto itu, yang ditunjuk itu kok fotonya Gusmi gitu loh. Kemudian mohon maaf itu ya, pada saat kejadian itu berarti kalau 2 tahun yang lalu itu berarti Gusmi'nya sudah meninggal Bang ya? Iya memang keadaan Gusmi itu sudah meninggal gitu loh Mas. Nah, akhirnya kan penasaran. Saya sendiri, wong saya kan juga tahu lah Gusmi itu ya tokoh ulama gitu kan, saya juga tahu lah orang mana orang Kediri yang nggak kenal Gusmi kan, ibaratnya seperti itu tuh Mas. Beliau kan soalnya memang dikenal memiliki apa namanya karomah ya. Kalau Gusmi itu kan memang karomah. Gusmi kan yang didapat dari Gusmi kan memang sangat luar biasa. Saya cerita itu, saya bilang kalau beliau yang ada di foto itu kan sudah meninggal, itu teman saya nggak percaya Mas. Soalnya dia tetap ngotot itu memang orang yang gila yang ditemui itu ya memang intinya nggak mungkin kalau dia sudah meninggal gitu. Intinya dia nggak percaya gitu loh Mas. Soalnya apa ya, kalau dibilang kebetulan ketemu itu kan soalnya kok cuma nggak sekali, itu kan beberapa kali ketemu gitu loh Mas. Terus akhirnya teman saya kalau memang dia sudah meninggal, saya ditanya, saya tahu nggak makomnya? Ya jelas tahu lah gitu lah Mas. Terus akhirnya teman saya dan rombongannya itu saya diajak atau suruh mengantar ke makam Gusmi itu yang di Mojo itu Mas, di Ploso itu Mas. Oh iya di Ploso. Ya di Ploso itu. Katanya nanti saya ditelepon, kalau sudah siap nanti diajak ke makam Gusmi gitu. Nah akhirnya saya pulang sekitar jam 9 malam. Saya telepon, gimana? Saya tanya teman saya, kita jadi ke tempat makam Gusmi apa tidak? Katanya dia masih briefing ya, saat itu dia katanya masih rapat gitu loh Mas, belum selesai. Nah akhirnya sampai saya menunggu teman saya itu sampai jam 1 malam Mas. Akhirnya jam 1 malam itu teman saya baru telepon saya, kita berangkat sekarang gitu, intinya ke makam. Oke lah, akhirnya saya datang ke hotel itu tadi, dan kita berangkat bawa mobil, berangkat ke makam Gusmi bersama teman saya dan rombongannya itu tadi. Oh berarti semua rombongannya ikut itu? Ikut Mas, soalnya mereka juga penasaran mungkin. Mereka juga nggak percaya kalau yang ditemui itu intinya sudah meninggal gitu loh Mas. Terus akhirnya saya berjalan ke perjalanan menuju ke makam Gusmi. Setelah di tempat makam Gusmi itu, dia melihat ternyata para peziarah di situ kan sangat banyak loh Mas saat itu. Nah, malam-malam ada penziarahnya ya, Bang? banyak Mas kalau di makamnya Gusmi saat itu. Nah, oh iya, apa mungkin itu ya malam Jumat atau hari? Iya, itu kan memang sangat banyak yang datang saat itu. Dan kemudian teman saya juga terkejut loh, ternyata yang saya temui itu memang benar-benar orang ini ya. Ternyata yes, saya sendiri, teman saya dan rombongan juga heran gitu loh Mas. Ternyata herannya gini, akhirnya percayanya kalau yang ditemui itu orang gila itu adalah Gusmi, seorang waliullah atau kiai yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Percayanya itu kan di makam Gusmi kan ada fotonya Gusmi loh Mas. Ada fotonya. Ya, teman saya dan rombongannya melihat itu, baru itu mereka percaya, dan mereka apalagi mungkin pada saat itu yang jaroh banyak gitu Pak. Iya, mereka itu teman saya dan rombongannya kelihatan kayak orang bingung gitu loh Mas. Kayak apa ya, katakanlah kalau orang Jawa bilang itu kayak linglung gitu loh. Nah sambil ya percaya ya enggak gitu mungkin. Iya, terus akhirnya kita berdoa, teman saya dan rombongannya juga berdoa di situ, dan teman saya ngobrol sama rombongannya itu ya ngobrol sangat diri itu. Mereka bilang, nah
berarti proyek kita ini memang sudah direstui oleh tokoh ulama besar di area Kediri, dan mereka insya Allah proyek kita akan sukses, intinya seperti itu Mas. Akhirnya mereka berdoa, dan setelah berdoa kita ngobrol-ngobrol, istirahat di area pemakaman Gusmi, dan saat istirahat itu ada orang itu mencari rombongannya, itu hilang satu orang gitu loh Mas. Nah kebetulan orang yang maksud itu gimana maksudnya? Kan yang ziarah ke makam Gusmi kan bukan cuma orang Kediri gitu loh Mas, bukan cuma orang Jawa Timur, kan banyak dari luar Jawa Timur kan juga banyak yang biasa atau ziarah ke makam Gusmi. Nah kan sifatnya pasti kayak rombongan gitu loh Mas. Iya, yang saya tahu kayak itu naik bis-bis gitu. Ya seperti itu. Nah anggota rombongan orang itu ada yang berarti ini mati yang hilang itu salah satu peziarah gitu toh Bang? Iya, maksudnya mungkin hilang dari rombongan? Iya, apa namanya ya, pisah dari rombongan lah. Wow, agak hilang lah, pisah dari rombongan. Ya. Akhirnya kan dicari sama temennya. Nah jelas kebetulan yang mencari itu tanya kepada saya dan teman saya itu tadi gitu loh Mas. Nah katanya saat ditanya, ini ibu dari mana? Itu dari Jawa Tengah Mas, daerah Cilacap, Jawa Tengah Mas ya. Oh iya. Ya orang Jawa Tengah. Nah teman saya juga akhirnya juga heran loh, Anda orang Jawa Tengah juga tahu apa tentang Gusmi gitu lah intinya, seperti itu. Terus akhirnya ya, orang yang mencari temannya itu dia pergi keliling mencari temannya itu, dan kemudian saat itu saya masih di pemakaman Gusmi dan kita tetap akhirnya mengobrol. Teman saya itu tanya-tanya soal Gusmi itu gimana kok orangnya kok sampai apa yang ziarah ke makamnya kok itu kok sangat orang banyak gitu loh Mas. Ya saya ceritakan apa ya sepengalaman saya, setahu saya tentang Gusmi, saya ceritakan kepada teman-teman saya itu. Nah, seperti itu Mas. Terus sudah itu Bang. Nah, kalau untuk cerita itu memang ya sudah, teman saya ceritakan Gusmi itu orangnya seperti ini, dia itu mempunyai karomah yang seperti ini, seperti itu. Dia punya pendiri seperti sholawatan gitu loh Mas, saya ceritakan semua. Ya seperti itu cerita saya mengenai untuk pengalaman malam ini ya. Untuk Gusmi seperti itu. Ya ini sangat menarik sekali Bang. Iya. Kita mungkin sudah ada di penghujung acara ini Bang. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman misteri kejawen itu, pesan-pesannya apa Bang? Jadi begini untuk pemirsa teman-teman misteri kejawen dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf jika cerita saya atau kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf. Dan pesan saya, nah dari kisah teman saya itu saya dan kita katakanlah ya, saya juga mendapat satu pelajaran. Jadi seperti ini kesimpulannya. Jika kita melihat orang atau menilai orang itu jangan dari sisi luarnya. Nah seperti teman saya itu, yang kita lihat itu kayak orang gila, belum tentu kalau dia itu benar-benar orang gila, iya kan? Ya, jadi jangan dilihat dari pakaian. Iya. Kalau kita ketemu orang gila, jadi jangan menganggap orang itu gila. Soalnya apa Mas? Kita belum tahu kalau orang itu benar-benar gila apa tidak. Nah contohnya seperti yang dilihat teman saya, dilihat dipandang sebagai orang gila, tidak tahunya dia adalah seorang besar wali, ya, seorang waliullah. Jadi jangan melihat dari sisi luarnya, jangan pernah melihat kalau orang itu terlihat bodoh, belum tentu orang itu bodoh, begitu kan Mas? Oh iya ya, masuk akal. Jadi
kalau kita sebagai manusia, terutama kita jika seorang muslim, jangan pernah memandang rendah atau memandang hina seseorang lah yang belum tahu ketentuannya, orang itu siapa, orang itu seperti apa. Jadi jangan suka meremehkan seperti itu. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari, teman-teman. Nah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat untuk malam hari ini bersama Bang Rohmat. Itu saya mengambil kesimpulan jadi gini, kalau saya perhatikan kata-kata Bang Rohmat yang terakhir itu kesimpulannya gini, jangan memandang seseorang itu dari segi pakaian ataupun dari segi fisik. Belum tentu itu kita anggap orang yang mungkin orang gila atau orang yang hina, belum tentu mereka itu gila dan hina. Yang penting di sini adalah, kalau menurut saya, hati kita, teman-teman. Jadi kita jangan meremehkan orang lah. Belum tentu kita menganggap orang itu bodoh, belum tentu mereka itu bodoh. Jadi intinya kita koreksi diri kita sendiri-sendiri gitu. Terima kasih masih mengikuti video-video dari Misteri Kejawen. Ikuti terus perjalanan kita dari nanti di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.